Alhamdulillahi muqaddiril maqduri wa syarrifil ayyami wasyuhur wa ahmaduhu ala jazili ni'amihi wa huwal ghafurur syakur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basirun nadiru was-sirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila ba'si wan nusyur amma ba'du. Ya ayyuhal hajirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua insyaallah dianugerahi oleh Allah berupa nikmat dan kesempatan sehingga bisa sampai ke titik ini, situasi dan usia yang memasuki Syawal 1441 Hijriah. Karena di sekitar kita tidak sedikit tetangga bahkan kerabat, mungkin pemilik kita yang sudah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, sungguh tidak terasa kalau memang sudah terlewat. Kita digembleng dalam satu bulan Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang penuh anugerah dan keberkahan. Ini juga patut kita syukuri bersama. Karena itu saat ini sepatutnya kita menjaga asa dan kondisi Ramadan di sepanjang tahun dan sepanjang hayat kita. Karena seharusnya semangat Ramadan mampu menginspirasi dan menjadi semangat untuk terus melakukan pengabdian kepada Sang Ilahi Rabbi. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa memang ibadah harus dijaga dengan penuh istiqomah, konsisten dan terus menerus. Antara lain pada ayat pertama Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menekankan bahwa memberikan ibadah hanya untuk Allah dan untuk menjaganya tetap lurus. Ayat berikutnya dalam makna yang hampir sama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka. Mereka itulah para penghuni surga. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga keimanan dan beribadah secara konsisten adalah kunci dalam menjalani kehidupan ini. Pada ayat lain Allah juga berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan. Quran surat Hud ayat 112. Pada ayat ini
menegaskan perintah untuk menjaga keteguhan dan menjalankan perintah termasuk dalam beribadah. Sidang jemaah yang berbahagia, berdasarkan 3 kelompok ayat tadi, tentu saja masih banyak ayat-ayat lain. Intinya Al-Quran berulang kali mengingatkan kepada kita agar ibadah tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi dipelihara terus dengan keikhlasan dan konsisten. Lantas bagaimana rumusan Ramadan menjadi semangat, inspirasi dan ukuran kehidupan beribadah di luar Ramadan? Setidaknya kita dapat menyederhanakan pada 3 hal. Pertama, bahwa Ramadan adalah conditioning hati, pengkondisian terhadap hati kita. Salah satu hadis menyatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Artinya ketahuilah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh orang tersebut. Ketahuilah, itu adalah qalb atau hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1699. Jamaah berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa qalbu itu menjadi semacam cerminan penentu segala aktivitas manusia. Asal makna qalb awalnya adalah rubah-rubah. Karenanya itu harus dengan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengkondisikan qalb kita. Salah satunya yaitu berkomitmen internal diri kita masing-masing, menjadikan bahwa cara dan berpraktek ibadah pada bulan Ramadan harus selalu menginspirasi keadaan hati dan jiwa raga kita setiap waktu agar kualitas ibadah kita tetap terjaga. Ini menjadi penting jamaah dalam rangka memformulasikan bahwa segala aktivitas di luar Ramadan menjadi tetap terjaga kualitasnya. Alhasil Ramadan mampu menginspirasi seluruh aktivitas kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Ramadan mesti menjadi takaran nilai. Ada populer teks Arab yang menyatakan bahwa lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamanat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, mereka pasti berharap setahun penuh menjadi Ramadan. Teks ini memang menurut para ahli hadis lemah, sehingga oleh beberapa ahli tidak dijadikan sumber rujukan hukum. Di antaranya menyebutkan bahwa rantai perawinya lemah, yaitu Jarir bin Ayyub al-Bajali, dan dikategorikan munkar oleh Al-Bukhari, Abu Jufrah dan Ibnul Jauzi. Tetapi dari sisi motivasi ibadah ini mengandung kebaikan, maka beberapa ulama lain membolehkan hadis yang lemah sekalipun untuk dijadikan motivasi dalam beribadah. Tetapi memang dalam teks kajian bahasa Arab yang digunakan pada teks ini menggunakan kata tamanni. Jadi harapannya menggunakan tamanni. Tamat, tanat, nah itu berharap. Ini dalam kajian bahasa memang sesuatu angan-angan yang sulit dicapai atau mustahil tercapai, tetapi tentu saja tidak mengurangi kepada kita untuk berupaya menguatkan diri, memotivasi diri, menjadikan seolah
bulan-bulan lain itu adalah bulan Ramadan. Karena itu sebaiknya kita memanfaatkan segala kesempatan dan potensi kita seperti halnya yang kita lakukan selama Ramadan, bagi yang Ramadannya diisi dengan baik, yang umumnya dapat dengan mudah kita berdisiplin dalam waktu ibadah, merasa meningkat tingkat kesadaran keberagaman kita. Kesadaran keberagaman biasanya lebih meningkat pada bulan Ramadan dan lebih peduli kepada sesama makhluk yang lain, dan tujuan kita selalu berorientasi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asa Ramadan inilah patut kita pertahankan. Setidaknya kita selalu berusaha dan sadar akan asa tersebut, sehingga apapun yang terjadi kita berupaya untuk menciptakannya pada waktu selain Ramadan, termasuk saat ini, seolah ditakar dan menjadi patokan sedang pada bulan Ramadan, sehingga kita tidak kehilangan orientasi arah di luar Ramadan. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, Ramadan hendaknya menjadikan patokan aktivitas ibadah kita. Sudah maklum selama Ramadan kita dilatih menjadi untuk menjaga segala sesuatu dengan ketelitian tinggi. Dalam hal apa? Dalam hal berupaya menahan sesuatu atau melakukan sesuatu. Pada saat yang sama selama Ramadan kita diberi kesempatan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Isyaratnya antara lain adanya sunnah tarawih, adanya peristiwa nuzulul Quran, dan peristiwa Lailatul Qadar. Ini menjadi tanda menegaskan hal tersebut bahwa Ramadan memang sesuatu yang istimewa. Lalu tatkala di luar Ramadan, semangat untuk menahan sesuatu dan meningkatkan semangat untuk melakukan sesuatu ini sebenarnya dapat dengan wajar dilakukan oleh siapapun. Persoalannya pada bagaimana kita dapat dengan baik, dapat menciptakan kondisi keadaan kita dengan baik, selalu on untuk menjaga semangatnya. Nah, tiga hal itu mudah-mudahan menjadi pengingat agar kita beribadah dengan semangat, tetap menjadi yang terbaik, menciptakan kesalehan baik secara personal maupun komunal. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi yuqallibul qulub wa 'allamul ghuyub wa qabilit taubati mimman yatub. Syadidil iqabi inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amara bil adli wal ihsan wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kana yuksiru min qaul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na 'anil bala wa
الفتن والمهان والأحزان عن بلدنا الإندونيسيا خاصة وبلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.